visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut berteluh menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Bersama-sama katakan, setiap lutut berteluh menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Ya serukan, bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Shalom ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat dan berbahagia, dan tidak ada yang sedih ibu-ibu, karena kita akan memasuki masa-masa pemulihan. Kita seperti doa-doa kita, masa-masa Indonesia dipulihkan. Untuk itu bagian kita adalah berdoa terus bagi bangsa kita, terutama bagi kota kita tercinta, kota Kudus. Mari kita terus berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, supaya di hari-hari ini setiap kota, setiap desa, setiap provinsi di mana kita tinggal terus didatangi dan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Akan ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, sehingga kota kita dipulihkan, kondisi dan keadaan kita semakin membaik hari-hari ke depan. Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk petang hari ini Tuhan. Kami para wanita pilihan Allah, Tuhan, Engkau yang menjagai, menolong setiap keluarga kami masing-masing, sehingga sampai dengan hari ini kami dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Semua karena anugerah dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau memberkati kami di setiap rumah tangga kami, dan Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan setiap kali kami bangun tidur dan menyambut hari yang baru. Kami percaya kekuatan yang daripada-Mu turun atas kami. Untuk itu sore petang hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur karena kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu ini. Kami percaya biarlah kami boleh mendengarkan setiap renungan yang disampaikan, dan itu boleh menjadi remah dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kemuliaan-Mu. Kami memulai pertemuan renungan pada petang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, kita semua tahu cerita tentang Nabi Yunus. Ya, sejak kita masih di sekolah minggu, tentunya kita sering mendengar cerita tentang Yunus ini. Kalau kita dengar tentang cerita Yunus, maka yang ada dalam pikiran kita pasti adalah ikan yang besar. Kemudian Yunus karena tidak taat disuruh pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis, maka di dalam perjalanan Yunus dibuang ke laut, dan kemudian Yunus masuk dalam perut ikan selama 3 hari, dan di dalam perut ikan itu dia bertobat, dan kemudian Tuhan Yesus mengeluarkan dia kembali dari perut ikan. Nah, itu cerita tentang waktu kita di sekolah minggu ya ibu-ibu semua. Tapi pada petang hari ini kita yang akan bahas mengenai kenapa Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe. Adalah pada waktu itu penduduk Niniwe
rata-rata menyembah dewa perang. Mereka suka kekerasan dan tidak mengerti kebenaran. Untuk itu Tuhan ingin mereka bertobat dan berubah. Mari kita baca dalam Yunus 3 ayat 4. Yunus 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Mungkin Yunus ini mengumumkannya di pintu gerbang kota, sehingga orang-orang yang lalu lalang pada mendengar dan melihat. Dan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian sampai dengan 30 hari, Yunus ini terus mengumandangkan, bertobatlah, bertobatlah, seperti yang Tuhan inginkan. Bertobatlah. Sampai hari ke-30, mungkin reaksi orang sudah semakin dekat ini waktunya. 40 hari diberi waktu Tuhan untuk bertobat. Maka penduduk di sekitar situ mulai merasakan ketakutan. Jangan-jangan sebentar lagi memang penduduk kota Niniwe ini akan ditunggang balikkan. Maka mereka mulai hatinya gentar, dan kemudian mereka berdoa. Di dalam ayat 5 mengatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapur. Di sini mulai terlihat pertobatan, mulai ada hasilnya, di mana penduduk semuanya mulai takut dan bertobat, sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe ini. Meskipun dalam hatinya Yunus, mengapa tidak terjadi apa-apa ya Tuhan? Kok belum terjadi apa-apa sampai hari ke-40? Ternyata Tuhan sudah berurusan langsung dengan orang-orang yang ada di Niniwe. Tuhan berbelas kasihan dan kemudian membatalkan rencananya. Keadaan kita juga hari-hari ini seperti ini. Tuhan mau satu kota bertobat, Tuhan mau satu desa bertobat. Dan ketika Tuhan mengutus kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita akan mengulur-ulur waktu? Tuhan memberikan kota di mana kita tinggal untuk kita menyelamatkan penduduknya. Apa yang kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berlambat-lambat sementara Tuhan inginkan kita cepat? Mari saudara, kita merenungkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas setiap kita, umat tebusannya. Kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kesempatan kita untuk kita berbuat baik kepada banyak orang dan melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, sehingga dari perbuatan kita banyak orang-orang yang bertobat dan menyembah kepada Tuhan. Nah saudara, di hari-hari ini kita juga banyak yang harus kita doakan, banyak yang harus kita kerjakan. Mari kita jadi terang dan garam bagi sekitar kita, karena sesungguhnya Tuhan mau kita mendengar suaranya. Dan pasti di antara kita semua punya yang namanya beban untuk berdoa bagi kota dan bangsa, bagi negara ini khususnya. Dan kita terus berdoa supaya ada turun belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Dan di mana ada belas kasihan Tuhan atas Indonesia, maka negara ini akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita terus berdoa dan kita terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bagian kita adalah kita bergerak terus, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dengan hati yang sungguh. Demikian ibu-ibu renungan kita pada petang hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.